Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai cara penggunaan steam table. Materi ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kita akan belajar mengenai sifat dan karakteristik steam table. Materi ini merupakan pelengkap dari kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1 dan 2. Sebelum kita beranjak ke steam table, kita pelajari dulu mengenai karakteristik dari pemanasan air. Di gambar sebelah kiri, sini akan kita lihat ada air yang berada dalam suatu labu. Dipanaskan dengan menggunakan kompor listrik, kemudian diamati perubahan suhu yang terjadi selama pemanasan. Hubungan antara suhu dan jumlah kalor yang dilepaskan oleh pemanas, kemudian dituangkan dalam grafik yang dituliskan di sebelah kanan ini. Di sini kita lihat kurva dilukiskan dalam sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu tegak diwakili dengan suhu, kemudian sumbu mendatarnya untuk melukiskan jumlah kalor yang dilepaskan. Semakin waktu berjalan, maka jumlah kalor yang dilepaskan juga semakin banyak. Maka di sini kita lihat pada awalnya suhu akan bergerak naik dari titik 1 menuju ke titik 2, hingga pada suatu saat ketika dipanaskan, suhu dari air itu tidak akan mengalami perubahan. Di sini yang terjadi adalah perubahan fase dari air menjadi uap. Jadi pada saat kondisi 2 dicapai, itu kita sebut kondisinya adalah kondisi saturated water. Kemudian ketika dipanaskan terus sampai dengan seluruh air teruapkan pada suhu yang sama, maka kondisinya kita sebut sebagai saturated steam. Setelah itu, pemanasan akan menyebabkan kenaikan suhu gas atau suhu steam dari titik 3 ke titik 4. Dari sini kita lihat bahwa ada 3 zona dalam kurva pemanasan air di sini. Jadi zona 1 ke 2 itu kita sebut sebagai zona untuk subcooled water. Kemudian zona 2 ke 3 itu adalah zona untuk campuran antara air dan uap. Sedangkan zona 3 ke 4 itu adalah zona untuk superheated steam atau juga sering dikenal sebagai uap lewat jenuh. Untuk steam table, kita menggunakan data steam table yang berada atau yang dikeluarkan terdapat dalam buku Smith-Vaness edisi ke-8. Dalam literatur umumnya disajikan dua macam steam table. Jadi di sini kita lihat yang sebelah kiri itu adalah saturated steam table, yang dalam referensi Smith-Vaness itu disajikan dalam tabel E1, sedangkan di sebelah kanan ini adalah tampilan dari superheated steam table yang dituliskan atau diletakkan sebagai tabel E2. Di sini terlihat sedikit perbedaan tampilan antara tabel untuk saturated steam dan superheated steam table. Nah, bagaimana cara membedakan antara keduanya? Ini yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Untuk saturated steam table atau tabel E1 bisa kita lihat kolom paling kiri menyatakan suhu atau temperatur. Sedangkan baris paling atas itu menunjukkan properties atau sifat steam berupa specific volume, internal energy atau U, kemudian enthalpy, dan juga entropi. Sedangkan pada tabel superheated steam table atau tabel E2 bisa kita lihat pada kolom sebelah kiri merupakan kolom tekanan, sedangkan baris paling atas itu adalah menunjukkan suhu. Jadi akan kita lihat perbedaannya antara saturated steam table dan superheated steam table. Untuk karakteristik masing-masing akan kita bahas pada slide berikutnya. Pertama akan kita bahas mengenai steam table untuk saturated steam. Jadi kalau kita lihat di sini, tabel untuk saturated steam terbagi menjadi
atau 5 blok ya. Blok yang sebelah kiri ini menunjukkan kondisi operasi, sedangkan kolom yang kedua ini menunjukkan untuk specific volume, kemudian kolom yang ketiga ini menunjukkan untuk sifat internal energi, kolom yang keempat ini menunjukkan sifat-sifat untuk entalpi, dan kolom yang paling kanan, blok yang paling kanan ini menunjukkan untuk sifat entropi. Nah, di sini tabel saturated steam itu menunjukkan data yang tersaji merupakan data pada titik 2 dan titik 3. Sedangkan data yang berada di antara keduanya merupakan nilai selisih antara data titik 2 dan titik 3. Jadi, data yang berada di tengah-tengah menunjukkan besarnya perubahan sifat karena penguapan atau evaporation. Sebagai contoh, misalkan data pada kolom ini menunjukkan entalpi penguapan atau besarnya entalpi evaporation ketika suatu cairan berubah fase menjadi uap pada suhu tertentu. Berikutnya akan kita lihat tabel untuk superheated steam. Jadi kalau kita lihat tabel untuk superheated steam di sini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah kolom sebelah kiri yang dibatasi oleh garis putus-putus, kemudian bagian yang kedua itu adalah yang di sebelah kanan garis putus-putus. Pada sebelah kiri garis putus-putus ini menunjukkan data pada kondisi saturated water dan saturated steam. Sedangkan data yang disajikan di sebelah kanan garis putus-putus itu merupakan data pada kondisi 3 sampai dengan kondisi 4. Sebagai misal di sini data pada kolom yang di blok bagian atas ini menunjukkan data untuk specific volume, kemudian internal energi, entalpi, dan juga entropi pada tekanan 1 kilopascal. Ini menunjukkan tekanannya pada berbagai suhu ya. Misalkan ini adalah pada suhu 75 derajat Celcius. Ini menunjukkan pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian sifat ini pada suhu 125 derajat Celcius dan seterusnya. Kemudian di bawah angka tekanan di sini ada angka yang di garis atau diberi tanda kurung. Ini misalkan atau ini menunjukkan adalah boiling point atau titik didih pada kondisi tersebut. Sebagai contoh, misalkan pada tekanan 30 kilopascal, maka titik didihnya itu pada suhu 69,12 derajat Celcius. Sedangkan pada tekanan 20 kilopascal, tekanannya adalah 60,09 kilopascal. Cara membaca steam properties pada steam table, kita membutuhkan sepasang informasi untuk menentukan properties ataupun sifat-sifat dari steam tersebut. Maka sepasang informasi tersebut bisa berupa misalkan suhu dan tekanan dan entalpi, suhu dan entropi, dan lain sebagainya. Jadi intinya dibutuhkan sepasang informasi. Jika sepasang informasi ini bisa kita dapatkan, maka kita bisa menentukan menentukan sifat-sifat yang lainnya. Sebagai misal, menentukan superheated steam pada tekanan 30 kilopascal dan suhu 200 derajat Celcius misalkan. Maka sifat-sifat yang bersesuaian itu bisa kita cari dengan menarik garis ke arah kanan pada tekanan dan kita tarik garis vertikal dari suhu. Nah, ini adalah sifat steam pada tekanan 30 kilopascal dan suhu 200 derajat Celcius.
ya. Jadi dengan mengetahui sepasang informasi ini, maka kita bisa menentukan sifat-sifat yang lainnya. Apakah harus suhu dan tekanan? Tidak harus ya, yang penting sepasang informasi. Bisa suhu dan tekanan, bisa suhu dan entalpi, suhu dan entropi, atau tekanan dan entropi, dan lain sebagainya. Sedangkan khusus untuk kondisi saturated water atau saturated steam, maka hanya dibutuhkan satu informasi saja. Dalam hal ini bisa berupa suhu, atau bisa tekanan, ataupun juga bisa entalpi. Sebagai contoh, misalkan di sini kita lihat. Oke. Misalkan kita ingin mengetahui kondisi saturated steam pada suhu 85 derajat Celcius misalkan. Nah, di sini akan kita lihat, kita cari pada suhu 85 derajat Celcius, kita tarik ke samping. Nah, kita tarik ke samping sini. Kemudian kita perhatikan pada kondisi saturated steam, berarti pada kondisi nomor 3. Nah, ini kita lihat misalkan. Nah, ini adalah spesifik volumenya. Kemudian ini adalah internal energinya. Kemudian ini adalah entalpinya. Dan ini adalah entropinya. Ya. Jadi cukup mudah bukan untuk mengetahui saturated steam atau mengetahui sifat-sifat steam dari tabel saturated steam maupun superheated steam. Oke. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagian pertama dari bagaimana cara kita membaca atau menggunakan steam table pada kasus-kasus termodinamika. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat bertemu kembali dalam lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.